Saudara, nama Ibtu Rudiana menjadi sosok yang paling dicari saat ini terkait dengan upaya pengungkapan kasus pembunuhan anaknya Eki dan Vina 8 tahun silam. Kuasa hukum pembela para terpidana kasus Vina ini berencana melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki, jadi sosok yang paling dicari kemunculannya, khususnya saat Peggy Setiawan bebas dari jeratan status tersangka. Desakan ayah Eki muncul ke publik untuk ikut menuntaskan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak 2016. Tim pengacara terpidana kasus Vina berencana melaporkan Ibtu Rudiana karena ada dugaan telah memberikan kesaksian palsu yang membuat para terpidana akhirnya dipenjara. Saya mendapat kabar dari tim yang ada di Bandung, yang merupakan tim juga dari BPN. Mereka sudah memutuskan untuk akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri kalau saya tidak keliru besok. Teman-teman dari tim kita bersepakat dan menyimpulkan bahwa agar bisa ada pintu untuk menjadi terangnya perkara ini, mereka bermaksud untuk melaporkan karena teman-teman menduga bahwa ada dugaan kesaksian palsu di dalam kasus ini. Ibtu Rudiana adalah orang pertama yang melaporkan kejadian pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Saat itu ada 8 orang yang menjadi terpidana dan 3 orang DPO yang salah satunya Peggy Setiawan. Sempat ditangkap, Peggy akhirnya bebas. Keluarga Vina pun mendesak polisi kembali mengusut dan mencari pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, kita akan tanyakan langsung kepada 2 jurnalis Kompas TV di Barreskrim Mabes Polri. Ada Mario Sarong, sementara di Polda Jawa Barat ada Fida Alatas. Kita ke Mario Sarong terlebih dahulu di Barreskrim Polri. Mario, hari ini rencananya kuasa hukum 7 terpidana Otto Hasibuan akan melaporkan Ibtu Rudiana. Kapan tepatnya dan apa poin penting yang akan dilaporkan, Mario? Ya, dan juga saudara, hingga saat ini memang masih belum terlihat ada tanda-tanda kedatangan dari Otto dan juga tim kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Karena saat ini memang kita masih terus menunggu kabarnya, info yang kami dapatkan bahwa baru di siang nanti sekitar pukul 12 hingga 1 siang tim kuasa hukum serta Otto Hasibuan baru bisa tiba di Barreskrim Mabes Polri Jakarta, di mana seperti yang tadi sudah Anda dengarkan saudara, pada hari ini memang setelah bebasnya atau setelah batalnya tersangka Peggy Setiawan pada sidang pra-peradilan kemarin itu membuka semua, ada evaluasi yang dijalankan termasuk mencari keterangan yang sebenarnya, terutama dari kesaksian dilakukan oleh Ibtu Rudiana, sehingga pada hari ini saudara, tim kuasa hukum dan juga Otto Hasibuan akan melaporkan terkait dugaan kesaksian palsu yang dilontarkan oleh Ibtu Rudiana 8 tahun silam. Ini yang masih terus dilakukan, ini yang masih terus digali karena memang setelah bebasnya Peggy Setiawan kemarin saudara, ada pencarian fakta kembali, adanya evaluasi kembali dari pihak Polri untuk pada akhirnya membuka seterang-terangnya kasus ini untuk mencari titik terang dari kasus ini. Itulah yang nantinya dari tim kuasa hukum 7 terpidana ini melaporkan ke Barreskrim Polri terkait dengan dugaan kesaksian palsu. Saudara, hingga saat ini kami masih terus menunggu dan memang tadi yang seperti saya infokan bahwa sekitar pukul 12 hingga 1 siang. Otto Hasibuan sendiri saudara memang memberikan apresiasi kepada Polri karena seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa ada evaluasi yang kembali dibuka saudara untuk menemukan titik terang dari kasus ini, di mana evaluasi tersebut sedang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari tersangka di batalnya Peggy, dan saat ini mereka terus memanggil saksi dan juga ada beberapa langkah yang dilakukan Polri untuk menemukan titik terang tersebut, sehingga dari Otto sendiri ingin meminta juga dari kesediaan Polri. Ini kalau kata Otto, ini bukan untuk menyerang Polri atau Korps Bayangkara, tetapi ini untuk mencari titik terang dari kasus ini. Dan itu yang bisa kami sampaikan saat ini kepada Anda, dan kami akan terus mengabarkan jika nanti pada pukul 1 atau 12 siang kedatangan tim kuasa hukum dan akan juga memberikan laporan terkait apa
inti dari laporan mereka ke Baris Krim Mabes Polri hari ini. Kembali pada Adisti. Oke, jadi sekitar jam 12 atau jam 1 siang nanti rencananya tim kuasa hukum dari 7 terpidana pembunuhan kasus Vina dan Eki Oto Hasibuan ini akan mendatangi Bares Krim Polri untuk melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan kesaksian palsu begitu ya, dan juga untuk melihat secara terang benderang dari kasus ini. Dari Bares Krim Mabes Polri kita bergeser ke Polda Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV sudah ada Fida Alatas. Fida, kita tahu ini kan saksi Aep ini masih belum diketahui juga keberadaannya sampai saat ini. Sebenarnya mengapa saksi Aep ini sempat dipanggil bolak-balik oleh Polda Jawa Barat sebelum putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan, Fida? Ya, Adisti, sama seperti Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, saksi Aep ini juga peranannya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini cukup krusial, di mana Aep ini keterangannya atau kesaksiannya dalam kasus ini menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk menetapkan ke-8 terpidana sebelumnya ini sebagai tersangka dan juga hingga saat ini menjadi terpidana begitu Adisti dan juga saudara. Kesaksian dari Aep yang diberikan ini juga selain untuk ke-8 terpidana, tapi juga kesaksian dari Aep ini juga memberikan keterangan terkait tersangka atau DPO dari kasus Vina dan Eki yang kemarin ternyata status tersangkanya ini dibatalkan melalui sidang pra-peradilan yakni Peggy Setiawan. Untuk itu Adisti dan juga saudara, dengan kemudian dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan melalui sidang pra-peradilan pada 8 Juli lalu, polisi kini kemudian dituntut untuk kemudian memeriksa kembali atau memeriksa dari saksi Aep. Dan tentunya Adisti dan juga saudara, selain saksi Aep, Rudiana ini juga menjadi sosok yang dipertanyakan keberadaannya oleh publik. Karena memang kalau kita melihat Adisti dan juga saudara, Aep dan Rudiana, kesaksian keduanya dalam kasus ini sama-sama krusial bagi ke-8 terpidana dan juga Peggy Setiawan. Apalagi Adisti dan juga saudara, kalau kita melihat atau menilik dari proses babak baru dari kasus Vina dan juga Eki yang kemarin melibatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka baru, polisi dari Polda Jabar ini juga sempat kembali memanggil 3 teman dari 5 terpidana, yakni Teguh, Okta, dan juga Pramudia. Dan dalam pemanggilan ketiganya ke Mapolda Jawa Barat kemarin, ketiganya ini kemudian mencabut BAP yang mereka berikan pada 8 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2016, karena dengan alasan sejumlah saksi tersebut atau ketiga teman dari ke-5 terpidana ini menyebut bahwa kesaksian yang sebelumnya pada tahun 2016 lalu mereka berikan ini dilakukan di bawah tekanan dari pihak polisi atau penyidik yang saat itu menangani kasus ini di Polres Cirebon. Dan juga mereka menyebut bahwa keterangan yang mereka berikan ini diarahkan oleh penyidik yang saat itu bertugas. Untuk itu Adisti dan juga saudara, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan baru. Apakah kemudian kesaksian-kesaksian yang kemudian menjadi dasar dari BAP dan juga menjadi dasar vonis dari 8 terpidana yang sudah menjadi amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Cirebon ini valid atau tidak? Inilah yang kemudian ingin atau dituntut oleh publik untuk diungkap. Dan tentunya Adisti dan juga saudara, kita menunggu bagaimana respons polisi terhadap laporan-laporan yang nanti akan ditujukan terkait keberadaan Aep, Adisti dan juga saudara, dan juga Ibtu Rudiana. Apakah kemudian polisi ini sudah mengantongi atau memiliki informasi terkait hal ini? Ini jugalah yang kami sama-sama akan kemudian tanyakan informasi terkait hal ini ke pihak kepolisian, khususnya dalam hal ini Polda Jawa Barat, Adisti. Oke, menarik sekali kalau kita tadi simak bersama bahwa Fida Alatas mengatakan bahwa ada 3 orang saksi yang kemudian mencabut BAP, yang kemudian 3 saksi dari 5 terpidana ini mencabut BAP 8 tahun silam karena diduga adanya tekanan dari penyidik pada saat itu yang bertugas. Nah, kita tahu Bares Krim Polri ini menyebut akan asistensi ke Polda Jawa Barat. Nanti seperti apa penanganan kasusnya? Singkat saja.
Ya, tentunya kemungkinan besar Adisti dan juga saudara kalau kita melihat sebelumnya kasus Vina ini kembali dibuka dan Polda Jabar lah yang kemudian menangani kasus ini. Artinya ada sejumlah saksi-saksi yang kemudian telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat, utamanya ini adalah penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat selama periode penanganan kasus atau penanganan kasus Vina dan juga Eki kemarin dengan Peggy Setiawan sebagai tersangkanya. Ada kemungkinan asistensi yang dilakukan kalau kita melihat dari kemarin ini Adisti dan juga saudara adalah terkait informasi-informasi yang selama ini sudah didapatkan dari penyidikan yang kemarin sudah dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Adisti. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari asistensi Bareskrim Polri terhadap dengan kasus ini ke Polda Jawa Barat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Vida Latas melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Sebelumnya ada Mario Sarong yang melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Selamat bertugas rekan-rekan.